Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri makhluk hidup untuk tema 1, subtema 1, kelas 3 SD. Makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya. Nah, untuk jenis-jenis dari makhluk itu ada 3 ya. Yang pertama manusia, yang kedua tumbuhan, dan yang ketiga adalah hewan. Manusia merupakan makhluk hidup yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang Ibu ingin tanya, apakah teman-teman tahu kenapa batu, air, tanah tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Iya, benar sekali. Ternyata semua itu merupakan benda mati karena batu, air, tanah tidak memiliki ciri makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Coba sekarang di sini Ibu ingin bertanya, apa saja sih ciri-ciri dari makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk hidup. Sebagian makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Yang pertama, bergerak. Yang kedua, bernafas. Yang ketiga, mengalami pertumbuhan. Yang keempat, berkembang biak. Yang kelima, makan dan minum. Dan yang keenam, iritabilitas. Atau disebut juga dengan peka terhadap rangsang. Ciri yang pertama yaitu bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak memiliki 2 kriteria. Yang pertama, bergerak aktif. Bergerak aktif yaitu proses bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain. Contohnya, berjalan dan berlari. Yang kedua, terdapat bergerak pasif. Bergerak pasif yaitu pergerakan tanpa berpindah tempat. Contohnya yaitu jalan di tempat. Manusia dan hewan bernafas dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Tumbuhan mengalami pernafasan yang berbeda. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan di malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Nah, teman-teman, selanjutnya untuk ciri-ciri makhluk hidup yang berikutnya adalah mengalami pertumbuhan. Oke, di sini siapa yang tahu mengalami pertumbuhan itu apa sih artinya? Iya, benar sekali. Mengalami pertumbuhan artinya bertambah ukuran tinggi dan berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makan dan minuman, juga kebiasaan berolahraga. Oleh karena itu, menjaga pola makan dan berolahraga teratur merupakan cara yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Ciri makhluk hidup selanjutnya adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan dari berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Oke, selanjutnya untuk ciri makhluk hidup berikutnya adalah, ada yang tahu apa? Makan dan minum. Oke, benar sekali. Ciri makhluk hidup selanjutnya adalah makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman yang bergizi, bersih, dan sehat sehingga tubuh memperoleh energi untuk melakukan aktivitas. Untuk anak-anak, selalu lakukan kebiasaan untuk menutup makanan, karena jika kita memakan makanan yang tidak bersih, maka akan mempengaruhi kesehatan
dan pertumbuhan kita. Dan ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu peka terhadap rangsang atau bisa disebut juga dengan iritabilitas. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan itu berbeda-beda ya. Contohnya, rangsangan pada makhluk hidup yaitu pada pupil mata manusia. Pupil mata manusia akan mengecil secara spontan dan biasanya kita akan menutup mata kita pada saat menerima rangsang berupa sinar matahari yang menyilaukan. Kesimpulan pembelajaran kita kali ini yaitu sebagai makhluk hidup yang paling sempurna, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bersyukur kita kepada Allah adalah dengan selalu menjaga kesehatan tubuh, makan dan minum yang sehat, serta berolahraga teratur, dan selalu berdoa dan melaksanakan semua perintah Allah dengan ikhlas. Nah, sampai di sini dulu ya pertemuan kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.